Street food adalah ikon Yogyakarta. Di Yogyakarta banyak acara-acara, banyak budaya, banyak wisata yang suka jalan-jalan, dan di sana banyak sekali yang dicari, yaitu street food. Jadi street food itu sekarang memang sedang luar biasa, sedang ngetren, tetapi sebenarnya itu adalah fondasi UMKM, apalagi ini mereka para anak-anak muda ya. Fondasi UMKM itu dimulai anak-anak muda. Mereka masih punya wawasan yang luas. Dengan segala kelebihannya, nyatanya banyak generasi muda yang takut untuk memulai rintisan usaha. Banyak sekali alasan mengapa generasi muda takut untuk memulai rintisan usahanya. Salah satu alasan terbesarnya adalah mereka takut gagal dengan ketidakpastian ekonomi saat ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah konkret dengan melanjutkan program kecakapan wirausaha. Bekerja sama dengan LKP Budi Mulia II Culinary School Yogyakarta, ini dia PKW Platinum tahun 2024. Guna menciptakan generasi muda yang tangguh dan berjiwa entrepreneur, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Budi Mulia II Culinary School bersama Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek mengadakan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW. Program pendidikan kecakapan wirausaha kali ini akan berfokus pada jasa usaha makanan street food dan bakery yang nantinya diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata di Yogyakarta. Bukti sudah menunjukkan di Budi Mulia II ini alumni-alumni dari pendidikan PKW ini sudah banyak yang berhasil. Pada PKW Platinum tahun 2024 ini temanya adalah street food dan bakery. Kami merancang bersama instruktur dari Dudi dan menghasilkan 300 JPL. Kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tren saat ini. Proses seleksi kami lakukan dengan seleksi interview secara mendalam karena kami ingin yang terpilih adalah yang benar-benar ingin berwirausaha kuliner. Motivasi untuk program PKW itu apa? Untuk menjadi wirausaha yang sukses dan mengangkat derajat orang saya tentunya. Peserta didik PKW tahun ini melakukan pelatihan selama 52 hari dengan 30% teori dan 70% praktik. Metode pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah project-based learning. Dalam proses pembelajaran, mereka dibimbing langsung oleh instruktur profesional yang expert di bidangnya. Mereka berasal dari chef hotel, UMKM, dan lembaga yang kami miliki sendiri. Seorang pengusaha itu kalau komplitnya, itu dia ulet, networking yang hebat, suka berkolaborasi, dan orangnya itu fleksibel. Di satukan pemasaran, dikenalkan caranya, jangan takut. Biasanya orang-orang anak-anak itu takut, belum bicara sudah takut. Itu yang tadinya nggak ada gambaran tentang administrasi, mereka ada gambaran, kemudian aku harus memulai seperti yang materi yang diberikan Kuning tadi. Kita memberikan edukasi, terus kemudian pendampingan. Jadi nanti di mana orang yang join dengan kita di kampus UMKM Shopee itu harapannya mereka bisa sukses berjualan di Shopee, seperti itu. Untuk teman-teman PKW sangat bisa join, gitu. Sebelum praktik, mereka berlatih untuk merancang bisnis plan usaha yang akan mereka rintis. Mulai dari merancang, menghitung harga jual, sampai konsep pemasaran harus sudah terencana. Untuk praktik pada tahun ini, selain dikelompokkan pada peminatannya, yaitu street food dan bakery, kami juga melakukan pendalaman terhadap setiap materinya. Kalau kita pengen berwirausaha, otomatis kita pengen jualnya banyak. Dan yang kita ajarkan di sini otomatis
kita mengajarkan sekelas industri. Kita benar-benar mengajarkan bahwa gimana caranya kita happy dalam satu usaha yang kita sukain, tapi hasilnya maksimal bahkan di luar dari prediksi yang kita inginkan. Jadi kita di sini itu di program PKW diajarkan oleh chef yang profesional. Jadi standarnya kita juga standar industri. Jadi kedepannya bagi saya dan teman-teman itu bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan. Gunakan apa? Mixer. Nggak boleh nggak gunakan mixer. Nggak boleh. Meskipun kalian belajar tuh nggak boleh. 2 kilo. Jadi Punya mixer nggak? Ya. Jadi bermain kelompok. Alhamdulillah pada praktek tahun ini teman-teman berlatih per menunya secara mendalam dengan beberapa kali pertemuan. Harapannya mereka menguasai menu dan dapat berinovasi untuk produknya. Setiap satu menu ini dilakukan 3 kali pertemuan. Kenapa 3 kali pertemuan? Supaya memang hasilnya benar-benar maksimal. Dari hari pertama mungkin nilainya masih 75. Hari kedua pertemuan dengan menu yang sama 85 dan hari terakhir bisa 100% hasilnya benar-benar maksimal. Jadi nggak yang hanya sekali datang terus belajar satu menu, nggak. Jadi untuk satu menu ini 3 kali pertemuan, benar-benar maksimal hasilnya. Setelah praktik, kami ingin memberikan inspirasi dan gambaran lebih luas tentang industri kuliner. Oleh karena itu, pada kunjungan yang pertama, teman-teman PKW, kami ajak mengunjungi Gudeg Bulis. Usaha Gudeg Bulis sendiri sudah berdiri 30 tahun lebih dan sudah go internasional. Dalam perjalanannya, Gudeg Bulis telah berinovasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Pada kesempatan ini, Bulis menunjukkan bagaimana proses produksi skala industri ke teman-teman PKW. Pada kunjungan yang kedua, kami ajak teman-teman PKW mengunjungi pusat oleh-oleh terbesar di Yogyakarta, Ibar Bopak. Di sana, teman-teman belajar membuat oleh-oleh bakpia dan melihat langsung suasana pabrik pembuatan bakpianya. Boleh banget Kak, caranya gampang banget untuk teman-teman dari PKW. Nanti kalau misalnya mau masukin produk ke Ibarbo, caranya gampang banget, tinggal bawa aja produknya, datang ke Ibarbo Pak, dan jangan lupa syaratnya sudah PIRT dan juga sudah bersertifikat halal. Selain kunjungan industri, peserta didik PKW kami beri tugas untuk melakukan observasi langsung tentang wirausaha street food di kawasan Stadion Maguwo Harjo. Nah, berarti kalau misalkan 1 bulan itu bisa nyampe kurang lebih 15 juta. Menjanjikan siapa lagi ini udah ada niatan juga mau buka cabang. Buka cabang lagi ya. Baru sebulan udah mau juga buka cabang ya Kak ya. Keren. Selanjutnya, teman-teman PKW melakukan project based learning, yaitu praktek wirausaha mandiri selama 10 hari, kemudian diakhiri dengan evaluasi dan refleksi dari hasil pembelajaran. Pada kegiatan gelar karya, kami mengundang orang tua wali peserta. Kami berharap orang tua juga berperan aktif dalam membantu mendampingi peserta didik dalam proses rintisan usahanya. Kami berkeliling melihat produk anak-anak, ini kami merasa bangga sekali. Karena apa? Mereka ini pemula. Mereka pemula, tapi kami lihat produk-produknya seperti apa, itu sudah sangat bagus, kemudian kami cicipi juga sangat enak, dan ini bisa menghasilkan peserta didik yang betul-betul di luar nanti mereka itu bisa merintis usaha. Nah, ini betul-betul bahwa apa yang dilakukan oleh Budi Mulia 2 Culinary School ini betul-betul bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan SDM unggul di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah dari program PKW ini saya mendapatkan oven, mixer, skala industri dan juga bahan di modal awal serta dengan bootnya. Saya berterima kasih untuk Kemendikbud dan juga Budi Mulia atas alat yang diberikan. Untuk beli ini kan udah, aduh ngelihatnya aja mikirnya udah berat sekali, anaknya pengen mau usaha tapi nggak ada modal. Terus ada bantuan dari kursus ini, saya bersyukur sekali, terima kasih sekali.
Usaha mereka kini bukan hanya mimpi, tetapi kenyataan yang terus berkembang menuju kesuksesan. Nadira dan Depri menjadi beberapa contoh keberhasilan peserta didik PKW Platinum tahun 2024. Saya pengen banget punya usaha bakery, karena saya yakin dengan mengikuti PKW bisa jadi peluang saya sukses berwirausaha. Banyak banget yang dipelajari di PKW BMD. Yang paling saya suka itu waktu belajar bareng Chef Zainal, yaitu buat bomboloni. Nah, selain itu, saya juga diajari hitung HPP, food fotografi, dan juga digital marketing. Nah, digital marketing ini saya optimalkan banget, terutama pemasaran di sosial media dan juga di Shopee. Alhamdulillah, dari usaha yang saya rintis ini, saya mendapatkan omset 8 juta per bulan. Terima kasih kepada Kemendikbudristek RI. Melalui program PKW ini, semoga saya sukses berwirausaha dan dapat bersumbangsi untuk Indonesia Emas 2045. Pilihan saya itu mantep udah street food, karena di lingkungan saya itu market untuk street food itu menjanjikan untuk kedepannya. Jadi yang pertama itu di pagi hari, dari mulai jam 6 sampai habis itu jualannya kimbap. Nanti itu pasarnya ke anak-anak sekolah mau berangkat sekolah, terus anak-anak mahasiswa yang berangkat kuliah, seperti itu. Terus kalau yang siang sampai malamnya itu saya jualan dimsum untuk melengkapi pasar yang ada di street food di lingkungan saya gitu. Jadi saya itu jualan dimsum itu ada varian yang frozennya. Nah, itu saya jual di media sosial. Terus saya sambil live juga di TikTok. Jadi saya jualan di TikTok, di marketplace juga ada, di Shopee. Terus sambil di tap-tap layarnya juga ya guys ya, di tap-tap terus di share ke teman-teman. Oke. Untuk per bulannya itu dari jualan saya itu dimsum sama kimbap itu udah sampai angka 12 jutaan Kak per bulannya. Kedepannya saya masih tetap akan menaikkan omset dengan cara mungkin kedepannya membuka cabang seperti itu. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari di orang tua saya itu sebenarnya kekurangan Kak. Jadi dari saya berjualan ini alhamdulillah udah cukup. Dan kemarin banget itu saya tuh udah membelikan freezer ke ibu saya 1 buah dari hasil saya berjualan dimsum dan kimbap. Untuk bahan dan alat itu banyak ya Kak ya, dari mulai piring, mangkok, terus sendok, terus ada kompor juga, ada mixer juga, terus ada dandang juga, terus yang paling besar itu ada boot Kak, yang ini. Jadi bootnya ini buat saya tuh bagus banget untuk jualan. Semoga kedepannya usaha saya bertambah lancar dan membuka cabang yang banyak ke depannya. Amin. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang tepat, mimpi bisa menjadi kenyataan. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.